welcome to Lady of Thorn Channel. Jadi hari ini aku mau ngebahas seluruh timeline yang ada di Game of Thrones Universe dari zaman Dawn Age sampai Game of Thrones series. Jadi ini aku udah bikin timelinenya dari zaman Dawn Age sampai seri Game of Thrones. Kurang lebih 12.000 tahun rentang waktunya. Perhitungan tahun di universe-nya Game of Thrones itu adalah AC dan BC. AC maksudnya after conquest, BC artinya before conquest. Conquest di sini itu maksudnya penaklukan Aegon yang pertama ke Westeros. Jadi sebelum Aegon menaklukkan Westeros, Westeros itu terbagi jadi 7 kerajaan independen. Nah, setelah ditaklukkan sama Aegon, barulah mereka itu bersatu. Nama kerajaannya ya Seven Kingdom juga. Ya walaupun Dorne itu baru bergabung ratusan tahun kemudian ya, tapi tetap aja klaimnya Aegon itu Seven Kingdom. Oke, di sudut sini itu ada Dawn Age. Dawn Age ini adalah era di mana Westeros itu penghuninya cuman Children of the Forest sama para Giants atau para raksasa. Bisa jadi The Other atau White Walker itu juga ada di era ini, tapi nggak ada disebutkan di buku. Ini adalah teori ya. Kalau menurut aku sih The Others atau White Walker itu juga udah ada dari zaman Dawn Age, dan dia itu entity yang memang udah hidup dari zaman dulu gitu. Di tahun 12.000 BC itu ada migrasi besar-besaran manusia pertama ke Westeros. Jadi ini kan mapnya Westeros dan Essos ya. Dulunya di Westeros itu kan aku bilang tadi cuman ada Children of the Forest dan para Giants. Nah jadi manusia itu asalnya dari benua Essos ini. Dan gimana caranya mereka itu bisa ke Westeros? Itu melewati di Arm of Dorne ini. Nah dulunya di sini itu nggak putus, itu ada daratan. Dan disitulah para manusia ini pertama kali nyebrang ke Westeros dan migrasi ke Westeros. Terus kalau kalian lihat timeline di sini, itu ada The First Man, The Age of Heroes, terus The Long Night. Nah, jadi era antara The First Man dengan The Long Night itu adalah era The Age of Heroes. Di era Age of Heroes ini itu adalah era di mana house-house yang kita kenal di Game of Thrones itu pertama kali didirikan. Beberapa ada yang dari Age of Heroes gitu. Jadi ada yang udah ribuan tahun. Sekitar 8.000 tahun before Conquest ada kejadian yang namanya The Long Night. Nah, ini kalian mungkin udah pada tahu. Jadi The Long Night itu adalah katanya White Walker turun, terus akhirnya dikalahkan sama seorang hero namanya The Last Hero atau Azor Ahai. Setelah The Long Night ini berakhir, barulah dibangun yang namanya The Wall. Setelah The Long Night ini juga, kerajaan Valyria, Valyrian Empire yang di sini itu mulai di-establish, maksudnya mulai didirikan. Dan orang-orang Valyria ini di era itu sudah bisa menaklukkan Dragon. Dan Dragon itulah yang dipakai orang-orang Valyria untuk menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Di tahun 6000 BC, ini dia, itu ada Coming of the Andals. Jadi Andals itu adalah rombongan migrasi manusia kedua ke Westeros, dan misi mereka itu adalah menaklukkan Westeros untuk menyebarkan sebuah agama, yaitu Faith of Seven. Jadi inilah alasannya kenapa Westeros itu agamanya mayoritas Faith of Seven. Terus ini ada Valyrian domination di sini. Jadi setelah kerajaan Valyrian itu awalnya didirikan di sini, Valyria itu mulai menguasai hampir separuh Essos dan pulau-pulau di sekitarnya. Next, kurang lebih 1000 tahun sebelum seri Game of Thrones, itu ada migrasi besar-besaran ketiga ke Westeros, yaitu bangsa Rhoynar. Jadi kejadiannya namanya itu adalah 10,000 Ship. Jadi ini ada kisah namanya Princess Nymeria yang membawa bangsa Rhoynar pindah ke Westeros karena di Rhoynar mereka itu dihabisin sama bangsa Valyria. Inilah yang menjadi alasan kenapa culture di Dorne itu beda dari 6 kerajaan yang lain yang ada di Westeros. Karena kebanyakan dari mereka itu pendatang dari Rhoynar. Next, 114 tahun sebelum penaklukan Aegon, itu ada Doom of Valyria, yang mana itu adalah meletusnya 14 gunung Merapi di Valyria. Valyria itu yang di sini itu punya 14 gunung berapi aktif dan waktu itu meletus secara bersamaan. Nah, jadi di situ Valyrian Empire itu habis dan hanya menyisakan 3 House Valyrian yang survive ke Westeros, itu House Targaryen, House Velaryon, dan House Celtigar. House Celtigar ini kita belum lihat terlalu banyak di seriesnya. Mungkin nanti di House of Dragon season 2. Setelah Aegon menaklukkan Westeros, kemudian Westeros itu bersatu di bawah Panji Targaryen. Kira-kira 129 tahun kemudian, itu ada peristiwa yang namanya Dance of Dragon, perang sipil Targaryen yang udah diadaptasi ke series House of Dragon. Setelah Dance of Dragon ini, House Targaryen itu mengalami kemunduran. Dragonnya cuma sisa sedikit. Terus juga Dragon yang terakhir itu mati di tahun 153
AC. Setelah itu, gak ada lagi yang namanya naga di Westeros. Kita zoom sedikit. Setelah naga terakhir yang ada di Westeros itu mati, sebenarnya banyak banget yang namanya rebellion. Salah satunya yang paling panjang itu adalah Blackfyre Rebellion. Ini yang tahun 196 itu Blackfyre Rebellion yang pertama, dan Blackfyre Rebellion itu berlangsung beberapa generasi loh. Next, kalian mungkin tahu novel Knight of Seven Kingdom yang nyeritain tentang kisahnya Sir Duncan the Tall. Itu latar waktunya di tahun 209 AC. Di tahun 282 AC, ini yang penting, itu ada Robert Rebellion, dan ini adalah runtuhnya dinasti Targaryen. Dan setelah itu, yang berkuasa di Westeros itu adalah House Baratheon. 15 tahun setelah Robert Rebellion, dimulailah seri Game of Thrones di HBO. Oke, itu semua adalah timeline yang ada di universe Game of Thrones.